Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada, kita berjumpa kembali, baik yang hadir di Zoom bersama telekonferensi ini, juga yang ada di YouTube mengikuti live. Salam hormat, salam ta'zim, salam santun dari saya, Kang Akhlis. Semoga dengan sharing ini kita niatkan untuk menambah ilmu, sehingga ini menjadi majelis ilmu. Dengan barokahnya, semoga apa yang kita harapkan bersama, khususnya untuk lulus Sirdos, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang nilai konsistensi. Siang tadi saya sudah share, ya. Siang tadi mungkin ada yang sudah menyimak, ada yang belum. Saya sudah share bahwa ada 4 penilaian ya, ada 4 penilaian yang harus Anda lewati agar dinyatakan lulus Sirdos, ya, agar dinyatakan lulus Sirdos. Dan duanya Anda sudah melewatinya, ya. Jadi yang sekarang sudah, alhamdulillah, kemarin lulus di 4, yang ditunggu-tunggu dadik-dugder, ya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah akhirnya muncul juga tanggal 13 Mei, ya. Agak lumayan malam, ya, informasinya. Hadirlah pengumuman itu. Alhamdulillah ada yang lulus, ya, dan juga ada yang belum lulus. Yang belum lulus juga macam-macam permasalahannya. Ada yang terkait sistem, ada yang memang bahasa Inggrisnya kurang, TPA-nya kurang. Tapi apapun itu, kami menyampaikan tetap semangat. Insya Allah nanti Anda akan ikut lagi di gelombang 2, ya. Gelombang 2, insya Allah tahun ini, kalau memang nanti masih, ya, kebijakan pemerintah nanti masih mengadakan, berarti antara bulan Agustus atau September, ya. Maksudnya masih mengadakan tuh begini. Jadi kuotanya kan 10.000, ya, 10.000 untuk yang lulus, ya, untuk yang lulus Sirdos ini 10.000. Kemudian ini kan gelombang 1. Kalau gelombang 1 ini sudah terpenuhi 10.000 itu berarti tidak dibuka gelombang 2. Tapi kalau umpamanya 10.000 ini belum terpenuhi, maka akan dibuka lagi gelombang 2. Tapi sesuai pengalaman, menurut yang disampaikan tim Sirdos Nasional, bahwasanya itu jarang sekali gelombang 1 itu terus terpenuhi 10.000. Jadi biasanya tetap ada gelombang 2. Jadi bagi yang belum lolos, tetap bersabar, tetap semangat, dipersiapkan, dicek mana yang kurang, segera diperbaiki. Kalau bahasa Inggris atau TPA-nya yang kurang, segera mengikuti tes PLTI yang ada. Biasanya kami share kalau ada update info. Untuk bulan Mei ini sudah habis, belum ada informasi tambahan waktu, ya, belum ada informasi tambahan kuota, ya. Biasanya di bulan depan, berarti Mei, berarti Juni nanti biasanya di awal itu ada informasi, harus persiapan. Ya, bisa ikuti channel di Telegram Info Sirdos, biasanya saya update di sana. Ya. Juga ikuti website yang resmi yang dipunya. Ini sudah di channel ini, ya, Akhlis Update, bisa dicek.
ya, dicek videonya terkait website resmi untuk tes ya, tes baik TKDA atau TKDI. Baiklah, saya lanjut ke sini. Jadi ini hari ini kita fokus di konsistensi. Jadi betapa pentingnya konsistensi ini ya. Tinggal dua langkah lagi Anda yang sudah lulus dan sekarang D5 sedang menyusun deskripsi diri, ini tinggal dua langkah lagi, yaitu instrumen deskripsi diri juga nilai konsistensi. Instrumen persepsional, alhamdulillah Anda sudah lulus, yang di bagian atas itu bisa dicek. Nilai gabungan, alhamdulillah Anda juga sudah lulus, yang bawah itu ya, sehingga di bawah ada keterangan Anda dinyatakan lolos ke tahap berikutnya, yaitu D5. Oke, instrumen deskripsi diri sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Banyak juga unsur ya, semuanya unsur A, unsur B, unsur C, unsur D, unsur E, alhamdulillah sudah kami berikan sebagai tambahan referensi ya, sebagai tambahan referensi. Jadi biar paham ya. Tapi yang terpenting kemarin itu sudah saya sampaikan di terakhir, itu ada 7 hal yang perlu diperhatikan atau wajib diperhatikan oleh DIS ya. Salah satunya adalah mulai dari 0 ya. Jadi benar-benar Anda tulis sendiri. Tulis sendiri itu baik yang Anda itu memang masih baru mengikuti sekarang atau pernah mengikuti tahun lalu ya. Kalaupun tahun lalu pernah ikut terus mohon maaf tidak lulus ya, jangan gunakan deskripsi diri itu gitu loh. Jangan pakai itu ya. Jangan gunakan DD itu. Oke ya, jadi tulis lagi mulai dari 0. Oke, ini sudah ya deskripsi diri. Kemudian nilai konsistensi ya, nilai konsistensi ini yang dimaksud. Ini konsistensi ini apa? Ini mungkin banyak juga yang salah paham ya, mohon maaf ya, salah paham. Artinya konsistensi S1, S2 gitu kan, terus terhadap ngajarnya, penelitiannya ya, itu penting juga sih ya, itu penting juga. Artinya S1, S2 kemudian ngajarnya apa, penelitiannya apa, pengabdian masyarakatnya apa, itu penting juga gitu loh. Tapi dengan adanya Anda sudah lolos sekarang ini, itu sebetulnya sudah selesai gitu loh. Ketika Anda sudah lolos ya, maksudnya sudah lolos memiliki jabatan fungsional akademik, baik itu asisten ahli atau seterusnya, itu berarti Anda sudah lolos. Artinya S1, S2-nya sudah selaras, tidak perlu diperdebatkan lagi. Terus terkait pengajaran, terkait penelitian, pengabdian, ya sebisa mungkin disesuaikan dengan itu ya. Jadi di sini kan memang Anda harus milih ya, memilih bidang ilmu ya. Bidang ilmunya apa sudah saya bahas juga di video sebelumnya ya. Jadi konsistensi yang dimaksud di sini adalah konsistensi antara nilai persepsional dengan nilai deskripsi diri, itu loh ya. Nah, oke. Jadi kategorinya, jadi nilai persepsional ini istilahnya adalah nilai internal ya, diuji secara internal ya. Yang menilai siapa? Mahasiswa, atasan, teman sejawat, terus Anda sendiri. Itu internal, artinya ya sekeliling kita, internal dalam lingkup kampus sendiri. Nah, ini internal. Kemudian ini dibandingkan dengan kategori dari instrumen DD. Ini yang nilai adalah asesor. Ada 2 orang asesor. Ini istilahnya adalah penilaian eksternal, gitu loh. Karena di luar kampus kita nggak kenal siapa mereka. Nah, di sini loh dibandingkan antara nilai internal itu dengan nilai eksternal ya. Kategorinya seperti ini. Ketika nilai Anda tinggi, maka seyogianya adalah
ini untuk yang instrumen DD-nya juga tinggi, nanti nilai konsistensinya tinggi, kesimpulannya lulus. Ini ya, dan ini sistem yang ngitung sistem ya, makanya dicek dulu nilai persepsional Anda berapa, ditulis, terus dilihat kategorinya itu tinggi, sedang atau rendah, begitu loh ya. Nih, kalau tinggi kemudian sedang, ini artinya nilai konsistensinya sedang, lulus. Tapi kalau tinggi nilai konsistensinya rendah, ya ini persepsionalnya tinggi, DD-nya rendah, maka nilai konsistensinya rendah, artinya nanti kesimpulannya tidak lulus. Itu loh. Dicek dulu, makanya nilai persepsional Anda berapa ya, kemudian di prosentase masuk mana, tinggi, sedang atau rendah. Nah, disinilah bisa kita pola sedemikian rupa, sehingga deskripsi diri kita juga sebisa mungkin ya bisa sesuai ini yang lulus. Kalau umpamanya Anda tinggi nilai persepsionalnya, ya bisa DD-nya bisa tinggi atau sedang, gitu loh. Jangan sampai rendah. Kalau umpamanya persepsionalnya tinggi, DD-nya ini tinggi atau sedang, lulus. Ya. Kalau umpamanya persepsionalnya tinggi, terus DD-nya rendah, ya tidak lulus. Itu loh. Atau sebaliknya, ini Anda nilai persepsionalnya rendah, mau masuk rendah, terus nanti tinggi DD-nya, ya rendah, tidak lulus. Tapi insya Allah dengan lulus semua, amin ya rabbal alamin. Ya, ini lihat yang lulus banyak ini, 7 ya kan. Nah, yang tidak lulus 2. Jadi persentasenya banyak yang lulus. Oke. Nah, ini cara ngitungnya. Apakah tinggi, sedang atau rendah itu kayak gini ya. Ini rata-ratanya sampean berapa? Rata-ratanya ya. Dihitung dulu rata-ratanya bagi 7 kali 100%. Terus nanti dikategorikan berapa persen. Kalau lebih dari 70% berarti tinggi. Kalau antara 50 sampai 70 sedang. Kalau kurang dari 50 rendah. Ya, coba dihitung dulu. Ya. Oke, ini nilainya yang di sini ya. Nilainya yang di sini. Ya, ini. Oke, sebentar. Nah, ini 5,97 dibagi 7 kali 100%. Hasilnya 85,28%. Ini tinggi. Punya sampean berapa? Ya, hitung dulu. Ya, cek ininya. Oke? Ya, jadi saya kira itu ketika memang tinggi, sebisa mungkin DD-nya dibuat sedang atau tinggi. Ya. Kalau rendah ya tidak lolos. Ya. Rendah itu apa ya? Mungkin penelitiannya sedikit, pengabdiannya sedikit, tidak ada inovasi, tidak ada kebaruan, ya sudah. Ya. Nanti kalau rendah ya tidak lulus. Ya. Oke, itu kemudian saya sharekan ini contoh ya, deskripsi diri ya. Ini sudah saya highlight ya. Ini mengajar di 2 kampus ya. Cuman ini cara komunikasinya ini masih terasa ini. Artinya ngajar di kampus 1 kemudian di kampus 2. Ini cara ngomongnya ini kurang pas ya. Jadi ngajar di kampus A umpamanya ya. Saya mulai tahun 2017 ngajar di kampus A dan di kampus B sampai sekarang. Ya, itu terkesan itu masih kayak ngajar di 2 kampus. Harus dibuat berjenjang ya. Kemudian terlalu panjang ya. Ini panjang sekali ya. Panjang sekali. Jadi
kalau bisa jangan panjang-panjang ya. Banyak sekali yang tanya maksimal berapa Kang untuk nulis DD itu maksimal berapa per butir ya. Minimal 150 kata, maksimal tidak ada ketentuan ya, tidak ada ketentuan. Idealnya adalah 250 kata gitu ya. Kalau lebih gimana? Lebih tidak masalah, pokok jangan banyak-banyak ya. Dan lebih pun itu memang penting untuk ditulis gitu loh. Kalau tidak penting tidak usah gitu loh. Kayak gitu ya. Mengajar di banyak jurusan ya, ini jangan sampai terjebak ya. Beban kerja dosen ini minimal 12 SKS, maksimal 15 SKS ya. Jadi ini perlu apa istilahnya ya, ketika mungkin Anda ngajar di tempat lain tidak usah diceritakan ya. Anda ngajar mungkin di beberapa kampus tidak usah diceritakan, yang di kampusnya sendiri saja, yang sesuai home base itu yang diceritakan, yang lain tidak usah ya. Atau Anda ngajar banyak kelas, tidak usah diceritakan ya. Bukan berarti terus ngajar banyak kelas itu hebat, bukan ya, bukan seperti itu ya, karena ada ketentuannya ya. Ya, ceritakan sesuai home base, jangan cerita lebih fokus ke usaha kreatif dalam KBM ya. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, jadi butir ini merujuk ke unsur ya. Unsur menjadi satu kesatuan siapakah diri Anda gitu loh. Sehingga asesor ini memiliki pemahaman yang utuh ya, memiliki pemahaman yang utuh. Oh, ini layak seperti itu ya. Terus mungkin cerita-cerita yang sekiranya tidak terlalu signifikan tidak perlu diceritakan. Mungkin cerita NIDN, mendapatkan Javung ya, saya kira tidak perlu diceritakan ya. Termasuk juga kemarin ada yang cerita tentang mendaftar di kampus ya, maksudnya seleksi di kampus akhirnya jadi dosen seperti itu. Nah, di usaha kreatifnya justru lebih banyak. Nah, terus dampak perubahan ini harusnya seimbang dengan usaha kreatif. Kalau usaha kreatifnya makanya buat poin-poin dulu kan ya. Maunya ada 5 poin, di usaha kreatif ini ada 5 poin yang memang dijabarkan, maka setidaknya di dampak perubahannya juga ada 5 poin ya, menjawab di usaha kreatif itu. Nah, ini saya kuning ini istilahnya umum. Jadi umum, banyak yang menggunakan kalimat seperti itu, jadi mending tidak usah. Buat poin ya, kedisiplinan apa yang mau diajarkan. Nah, kalau sekiranya sama poinnya ya, ceritanya cukup satu saja. Jadi apa kedisiplinannya, apa yang mau disampaikan? Apakah kerapian ya, atau disiplin waktu? Poin-poinnya apa disampaikan, nanti baru dinarasikan. Keteladanan juga gitu ya. Ini terus deskripsi buat gambaran secara paragraf ya, jangan numbering ya, jadi paragraf. Nah. Masih kebingungan dalam penempatan berapa kampus jadi terkesan kurang nyambung, kritikan langsung dibahas di setelahnya. Responnya jangan disatukan di bawah, tentu respon tiap kritikan berbeda ya. Apa yang Anda lakukan setelah kritik. Jadi umpamanya di sini kan keterbukaan terhadap kritik, jadi langsung saja ya. Umpamanya ada yang adalah cerita tentang kritikan, itu langsung respon Anda apa gitu loh ya. Responnya apa? Jangan kritikannya banyak terus responnya di bawah, saya membuka diri saya untuk dikritik, tidak masalah umpamanya ya. Jangan disatukan seperti itu, tapi tiap kritikan langsung responnya apa ya, karena tiap kritikan ini kan responnya berbeda-beda gitu ya. Kalimat dibuat deskriptif paragraf ya, jangan numbering. Oke, kalau ada lampirannya ya, jadi kasih link yang menunjukkan bukti tersebut, namanya magang dosen dikti, pelatihan applied approach ya, sebisa mungkin dikasih linknya yang menunjukkan itu ya. Nah, ini yang banyak rekan-rekan yang tanya juga,
Banyak rekan-rekan yang tanya itu, ini tidak ada di CV, apakah bisa saya ceritakan? Saya kira tidak masalah ya, karena memang di CV juga kita tidak bisa semua ngeklaim gitu loh, tidak bisa ngeklaim semuanya. Jadi tidak masalah ceritakan ya. Ya, yang penting kan tidak terlalu berbeda dengan di CV gitu loh ya. Ya, yang di CV Anda sampaikan juga di situ. Tambahkan, tidak masalah ditambahi ya. Syukur-syukur dikasih link untuk menambah link bukti ya, untuk menambah pernyataan Anda itu atau yang deskripsi Anda itu gitu loh. Ya. Oke, jadi ini ya nilai inovatif ya, ini nyambung semuanya. Target kerja ini terlalu sedikit ya, perlu ini minimal 150 kata. Kemudian ceritakan Anda sendiri, bukan orang lain ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi artinya jangan ceritakan orang lain ya. Jadi sebagai ini kan ya, dimana sebagai pembicara pelatihan itu adalah ini ya, pokoknya kegiatan PKM saya pertama kali dilakukan ini ya. Pembicara pertama adalah mamanya siapa ini, Prof X dengan anggotanya ini, Prof ini. Tidak perlu ceritakan ya. Ceritakan orang lain tidak usah, ceritakan Anda sendiri ya. Tunjukkan diri Anda ya. Ini kalau ada tunjukkan di anggota. Oke. Dampak perubahan, langsung ceritakan dampak perubahannya. Jadi kalau yang ikut asosiasi itu dampaknya apa bagi Anda. Oke, dukungan masyarakat ya. Dukungan masyarakat ini kurang banyak ya, cuma sedikit. Terus juga ya harus ada dukungan masyarakat gitu. Kalau tidak ada ya jangan ditulis. Oke ya, tambahkan contoh. Ini saya kuning, ini banyak ini dipakai ya. Nah, untuk yang manajemen pengelolaan institusi ini, pemikiran ditujukan ke institusi bukan ke orang ya. Di pemikiran Anda yang ini tidak perlu sebut nama orang. Oke. Kendali diri hubungannya dengan manajemen atau pengelolaan institusi. Jadi butir ini ya, ini hubungannya ke manajemen. Oke, tanggung jawab terhadap institusi ya, bukan ke mahasiswa. Deskripsinya kurang. Langsung ceritakan peran Anda dalam kegiatan ya, peran kegiatan mahasiswa. Ini kemarin ada juga yang bertanya, kalau saya tidak pernah punya peran di kemahasiswaan gimana Kang? Ya coba diingat-ingat lagi ya. Saya yakin lah ini Bapak Ibu dosen pasti punya lah peran terhadap mahasiswa ini gitu loh. Ya harus ditulis, harus ada, cari gitu loh. Pikir-pikir lagi. Ya kalau sampai tulis 0, tidak ada peran ya nanti nilainya 0, nilainya 1 mungkin ya. Jadi harus ada. Mungkin Anda pernah melakukan sharing dengan mahasiswa di UKM, di HMJ ya, itu kan punya peran pasti ya, bisa diceritakan ya, jangan sampai kosong ya. Bentuk peran Anda kurang nih. Interaksinya ditambahi ya, ini ada interaksi ya, jangan hanya sosial saja. Tentunya ya kalau bisa interaksi dengan mahasiswa itu ya tridharma, karena mahasiswa itu juga sebetulnya kan mahasiswa juga ini melaksanakan tridharma juga. Tridharma perguruan tinggi, mahasiswa juga kebebanan untuk melaksanakan itu. Oke, ini keluarga harmonis dan sebagainya. Oke, ini beberapa poin, jadi saya kasih catatan seperti ini ya. Beberapa poin yang perlu diperhatikan. Butir merujuk pada unsur. 2. Unsur berkesinambungan yang dapat memberikan gambaran kepada asesor secara keseluruhan siapa diri Anda. 3. Gunakan bahasa singkat, padat dan jelas. 4. Tidak perlu menceritakan orang lain, ceritakan diri Anda sendiri. 5. Perhatikan untuk membuat deskripsi minimal 150 kata. Ideal maksimal 250 kata. Boleh lebih tapi jangan terlalu panjang. Tetap semangat ya. Oke ya, jadi ini tadi ya sharing saya. Pertama tadi tentang konsistensi. Yang kedua ini saya review deskripsi diri milik salah satu rekan juga.
eh, apa istilahnya itu gini, deskripsi diri itu ya, deskripsi diri itu menceritakan diri Anda, gitu loh. Anda tentu tahu, ya, Anda tentu tahu mana yang bisa Anda ceritakan atau mana yang tidak bisa Anda ceritakan. Ini kalau saya ngasih contoh itu gini, umpamanya ini contoh loh ya, Anda mau ngelamar anaknya orang, umpamanya, ngelamar anaknya orang, ya. Ini kan sampean berhadapan dengan calon mertua ini, ya, dengan calon mertua. Anda kan ditanya, ya, apa kegiatannya sehari-hari, gitu kan? Mungkin kerja di mana, lulusan mana, mungkin kan begitu, ya. Kan tentunya Anda harus cerita. Anda kan cerita mana yang bisa Anda ceritakan atau mana yang tidak bisa Anda ceritakan, kan begitu, dipilih gitu loh. Ya. Tentunya mungkin kegiatan sehari-hari Anda apa, Mas gitu. Ya sehari-hari saya ya pagi berangkat ngajar ke kampus, sore pulang, mungkin olahraga sebentar Pak, kan kayak gitu. Ya. Nongkrong sama teman-teman saya kira kan nggak usah diceritakan. Ngopi sampai malam begadang kan nggak usah diceritakan, gitu loh. Walaupun memang seperti itu, gitu loh. Ya, sehari-hari mungkin begadang atau segala mungkin nggak usah diceritakan. Ya, jadi seperti itu tentang deskripsi diri. Jadi tulis apapun sesuai rambu-rambunya, ada 24 butir, dan saya yakin Anda tahu mana yang bisa Anda tulis, mana yang tidak usah Anda tulis. Ya, oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Alhamdulillah sudah bergabung ada 15 partisipan. Nah, ini apa namanya? Sudah siap didi semua atau enggak ini ya? Yang mau siap di bredel-bredel ini, ya. Oke, saya menyapa dulu yang ada di YouTube. Ada Ijar Cancer hadir Pak, oke. Tanti Suharno hadir, monggo Bu Tanti. Vista hadir, Mas Adel, mantap. Ancemes hadir, oke, terima kasih. Kalau yang di YouTube mau bertanya juga silahkan Anda tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kalau masih ada waktu saya jawab ya. Saya menyapa dulu yang hadir, ada 15 partisipan. Bu Nelly Chandrawati, Bu Abdi Tama, Sri Fitriani, Adibah Yunisha, Pak Agus, Pak Andre, Dimas Kanjeng, Lamhot Sitorus, Muhsin Zuhad, Al Askolani, Sri Andika Putri, Suprayitno, Widya Oktavia, Mariadi, sama user. Oke, monggo Bu Nelly sudah siap ini resen ini. Monggo Bu Nelly, saya berikan waktu. Mikrofonnya bisa di on kan, monggo Bu Nelly. Nggih, monggo. Bu Nelly mau tanya. Jenengan resen tadi. Halo. Nggih, monggo gimana? Tidak ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada saya turunkan ya. Oke, mungkin tidak ada. Oke, dah. Monggo yang lain kalau ada yang mau disampaikan langsung ditekan raise hand biar saya tahu ya. Saya akan baca di grup chatnya. Pak Agus, assalamualaikum semua. Oke, hadir. Pindah ke Zoom. Destriani izin gabung. Oke, sip, Cak Aklis. Oke, kalau ada gelombang 2 info. Pindah ke Zoom. Pak Alis, jika publikasi 12, penelitian 9, dan pengabdian minimal di data penelitian dan pengabdian minimal berapa gitu.
kurang jelas, saya nanti mungkin butuh penjelasan. Bu Abditama. Zoom tidak terbuka. Oke, monggo. Siapa lagi? Tanya Pak. Monggo. Dari nama saya Suprayitno. Nggih. Yang hal ini saya tanyakan terkait dengan aktivitas kemahasiswaan Pak. Ya. Jadi menurut informasi dari rekan-rekan itu ada salah satu perbedaan di tahun Syabdas 2010 periode 1 ini bahwa tidak bisa tervalidasi D5 kalau aktivitas kemahasiswaannya 0 seperti itu. Nah, yang saya tanyakan ada dua persepsi terkait dengan aktivitas kemahasiswaan. Yang pertama itu adalah aktivitas misalnya membimbing maupun mendiskusi seperti itu. Tapi ada juga yang bilang yang diceritakan adalah yang aktivitas misalnya di kegiatan kemahasiswaan di luar, misalnya pembina misalnya atau mendampingi mahasiswa dalam kegiatan global misalnya seperti itu. Nah, kira-kira yang bisa mendapatkan poin besar itu di mana? Itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Supriyanto, Suprayitno. Ya. Pertama terkait informasi itu saya juga dapat. Ya. Cuma dasarnya ini saya belum nemu. Ya, dasarnya belum nemu. Kalau ada yang punya dasarnya, monggo. Mungkin maksudnya dokumennya, silakan. Karena ada yang bilang kalau nggak punya daftar riwayat itu nggak bisa divalidasi gitu loh. Ya, riwayat kemahasiswaan ya. Tapi saya belum lihat informasi ini gitu loh. Kalau ada yang monggo di-sharingkan bareng gitu loh, dibedah bareng. Kira-kira dasarnya apa gitu loh. Ya. Karena kan di unsur-unsur penilaian juga tidak ada, maksudnya terkait yang itu. Terus banyak juga kan mau nambah juga kan kesulitan gitu loh. Ya, karena sistemnya juga ya seperti ini masih gitu loh ya. Dan dari tim Serdo sendiri kan sudah menyampaikan bahwa memang sistemnya sedang pengembangan terus sehingga akan selalu masih disempurnakan terus begitu loh. Ya. Jadi itu nanti mungkin kalau ada informasi baik dari yang hadir di Zoom atau di YouTube ya, atau mungkin nanti setelah ini selesai pun saya pengen tahu ya dasarnya di mana. Ya, kalau tidak ada riwayat hidup tidak bisa divalidasi D5-nya kan begitu. Maksudnya yang di riwayat kemahasiswaan ya. Oke. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua tentang kemahasiswaan sendiri yang memang di luar kegiatan pendidikan. Kalau memang bimbingan itu kan dia masih masuk di bagian pendidikan ya. Pendidikan dan pengajaran gitu loh ya. Ini yang dimasukkan pengembangan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Ya tentunya kegiatan mahasiswa apa? Mungkin ikut lomba, mungkin di UKM, di HMJ. Nah, kalau tentang mungkin KKN ya tidak masalah lah, masih nyerempet seperti itu. Jadi tidak masalah. Kalau terkait nilainya apa ya? Ini bisa dicek di saya share screen ya. Bisa dicek di panduan 2. Ini tadi saya janji mau nge-share tapi belum. Bentar. Nah ini. Di buku panduan 2 di lampiran bawah itu sudah dijelaskan terkait nilainya 1 sampai 7 itu apa saja. Ini kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Share screen saya ini. Kelihatan Pak. Kelihatan ya, oke. Oke. Di bawah ini kan sudah ada nilai 1 sampai 7 ya. Oh, tadi kan pertanyaannya gimana biar nilainya bisa maksimal ya di sini. Kalau kegiatan mahasiswaan berarti di sini. Nah ini contoh umpamanya belum. Oh ya, sebentar saya ulang. Oke. Oke, saya ulang. Sudah? Kelihatan Pak. Ya ini sudah ya. Kelihatan di Zoom? Kelihatan Pak. Oke, siap. Ya, jadi nilainya itu ini ada di buku panduan 2.
Jadi contoh ya tentang peran ya. Ini yang pasif, ini berarti nilainya 1. Kalau aktif nilainya 7. Ini seperti yang kita buat di penilaian persepsional itu loh. Ya, jadi kalau kurang berperan, ya ini nilainya bisa 1, 2 atau mungkin 3 gitu loh. Kalau dia aktif, berperan aktif dalam peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa, ya ini bisa jadi mungkin ngasih 5, 6 atau 7 gitu loh. Tergantung cara Anda ini nulisnya, mendeskripsikannya itu. Tentang kegiatan juga gitu. Kalau ditolak otomatis 1, didukung bisa jadi 7 di sini. Ya. Jadi ini nanti saya share di channel Telegram Info Serdas ya. Ini buku 2 panduan. Nah. Oke ya, jadi itu Pak Sprayitno ada lagi? Bisa review lagi silakan. Tidak ada. Assalamualaikum Kang, mau tanya. Kesepakatan tadi saya. Monggo. Ya, barusan putus karena sudah 40 menit. Bisa rejoin lagi. Halo bro, halo. Halo kui. Lupa namanya ini. Dari Manokwari. Boleh tanya ya? Monggo. Suara siapa ini? Resen gitu loh. Ditekan, itu ada resen, ditekan. Biar kelihatan. Saya nggak tahu siapa yang ngomong ini. Kang mau tanya Kang. Monggo. Pak Dimas lagi. Ayo Pak Dimas. Suara siapa ini? Resen ditekan, itu ada resen. Biar kelihatan. Monggo, yang tanya siapa? Monggo. Itu di sistem kan kita sudah ngisi link kan? Ya. Iya, mau tanya. Ya, monggo. Di sistem kan kita sudah ngisi link. Ya. Itu kan asesor nanti nggak buka itu atau masa kita nambahin lagi di deskripsi DV? Ya. Saya Pak. Ya lebih baik begitu. Bayangkan umpamanya sampean asesor, apa sampean ngeklik lagi di atas. Oke. Gitu Berarti loh. kalau misalkan Ya. yang di sistem kemarin kita Ya monggo. Tidak ada suaranya Pak Dimas. Halo, Assalamualaikum Kang Agus. Salam, monggo. Cak Agus. Pak Dimas dapat ya Pak? Ya. Pak Dimas dapat ya Pak? Hah? Pak Dimas dapat suaranya? Ya, Pak Dimas. Saya mau tanya Pak Agus. monggo. Ini Kang Agus, kan kita kalau ngisi DB itu kan kita mau bercerita ya. Bercerita semuanya ya. Tapi disebutkan Agus kemarin tuh kan kalau kita punya web pribadi itu lebih enak gitu loh Pak. Ya. Apa jadi kita kalau udah punya web itu nggak perlu kita pasang pada nilai lebih yang kita mana menurut Kang Agus itu? Gimana yang kalimat terakhir? Kurang Kalau dengar. kita punya web pribadi, berarti kita nggak perlu kita pasang di DB, misalnya kita 150 lebih lah ya, misalnya. Nah, kan kita punya klik web aja udah nongol semua kegiatan kita. Nah, makanya gini, cerita dulu, ya, terus bagian pendukungnya itu baru ditaruh linknya. Contoh, mamanya Anda cerita tentang usaha kreatif ya, dalam
pembelajaran, umpamanya Anda menyampaikan di sana menggunakan media pembelajaran interaktif, ya pakai Flash umpamanya, untuk pakai apa? Ini kan sebetulnya kan butuh bukti ya. Itu bisa ditaruh di websitenya kan. Nah, terkait hal tersebut, ya nanti ditambah gini, terkait hal itu saya dokumentasikan di link ini. Nah, ketika asesor ngeklik link itu, muncul ke sana, ke web. Di web itu kan bisa mungkin gambar, bisa video, ya kan? Atau mungkin bisa aplikasinya di situ. Sehingga dia tahu, oh bener ini, bener-bener melakukan itu. Makanya 150 kata itu, istilahnya kalau memang pakai web itu, ya isinya daging semua gitu loh. Jadi nggak ngelantur kemana-mana kayak gitu. Ya betul ya. Jadi kita sesuaikan apa kita ceritakan, untuk kelengkapan kita cerita ke web tadi kan ya. Ya betul. Jadi yang sekiranya menunjang taruh di sana. Iya. Tapi kalau harusnya kayaknya kan kalau web itu lebih punya nilai tersendiri lah ya. Ya betul. Tapi kalau umpamanya terkait penelitian jurnal atau segala macam ya, lebih baik linknya ke OJS-nya, linknya. Iya. Ya soalnya nih Kang Arwin, kita sendiri belum masuk ke D5 aja harus persiapan ke D5. Kalau belum Semangat. Iya. Itu kalau kita ini kan di web itu udah kita jelasin kita semua, mau link OJS, mau kita PKM di web kita pribadi udah ada semua ya. Cuma iya. Kalau kita tinggal jelasin aja berarti Kang ya. Ya. Oke, kalau kita. Siap, terima kasih. Terima kasih. Ya. Enggak. Monggo. Pak Hafiz, izin tanya. Monggo Bu Solika. Istiqomah. Pak, ini yang berkaitan dengan kemahasiswaan tadi, itu kan yang punya saya itu yang di sister itu kan nggak muncul kan Pak, itu kan yang sebenarnya kan yang menampilkan dari operatornya kan Pak ya? Ya betul. Nah, punya saya itu nggak muncul, jadi selama ini saya sudah membimbing mahasiswa, kemudian ada yang sudah lulus tapi tidak muncul di sana. Nah, sehingga pada waktu klaim itu bagian kemahasiswaan itu kosong. Nah itu nanti berpengaruh nggak Pak? Dan pertanyaan lagi yang kedua, kalau itu tidak muncul, kemudian untuk kita menjabarkan bagian kemahasiswaan tadi bagaimana? Misalnya tadi ada kita membimbing KKN. Nah, bukti dari misalnya surat tugas untuk KKN itu nanti kita upload di bagian mana? Begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau apa namanya? Terkait yang itu memang banyak sekali yang istilahnya informasinya itu nggak bisa diklaim seperti itu. Ini saya juga apa di sistemnya atau di mana saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas itu bagian dari aplikasi feeder ya atau operator di PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Di sana yang berperan. Jadi bisa koordinasi sama kampus masing-masing. Kemudian sama untuk kalau di nasionalnya ya ke tim IT-nya dari PD Dikti seperti itu kendalanya di mana. Terus kalau memang tidak bisa diklaim ya berpengaruh enggak? Kalau menurut saya sih sebetulnya ya karena memang sistemnya ya saya kira enggak begitu tidak begitu berpengaruh sebetulnya ya tidak begitu berpengaruh. Cuman ada ini loh informasi baru ini loh saya yang belum dengar informasinya. Katanya kalau riwayat kemahasiswaannya kosong nggak bisa validasi D5. Nah, ini saya belum lihat informasi itu dasarnya apa saya juga belum lihat. Terus ketika Anda mendeskripsikan peran mahasiswa nanti buktinya di mana? Ya buktinya ya kemarin sudah saya sampaikan sebisa mungkin ya kalau yang saya sampaikan kan di Google Drive atau website ya cuma lebih baik ke website sebetulnya. Jadi
bukti itu apa? Mungkin surat tugas atau mungkin dokumentasi kegiatan. Yaitu Anda posting atau diupload di website, nanti dikasih linknya di deskripsi diri. Jadi ketika Anda mendeskripsikan tentang peran kegiatan mahasiswa, kemudian Anda tambahkan bukti dokumentasi ada pada link berikut, kasih linknya di situ. Terus untuk membuat link jangan yang panjang-panjang. Kalau linknya terlalu panjang, coba gunakan aplikasi yang bisa untuk memendekkan link ya. Bisa pakai Bitly atau Google atau Intip-in ya. Kayak gitu. Oke, Bu Solika, gimana? Ya, terima kasih Pak. Jadi itu misalnya nggak ada di sistem, kita tetap tuliskan di deskripsi diri, nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, tetap dituliskan. Ya, tetap dituliskan. Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Saya mau baca dulu yang di grup chat ini, ya. Dari Bu Sri Andika, kalau presentasinya tinggi untuk pengabdian dan penelitian minimal ada berapa ya Pak? Ya kalau penelitian pengabdian seperti yang saya sampaikan kemarin ya minimal 4. Minimal 4. Gitu loh ya, penelitian pengabdian minimal 4. Nah. Oke, ini dari Lamhot Sitorus ya. Sekedar berbagi saja, yang terpenting itu memang konsistensi mulai dari awal hingga akhir. Karena jika dirunut akan nampak jika kita tidak konsisten. Mohon konsisten mulai dari awal hingga akhir. Di samping itu mohon dijaga plagiarisme sangat membantu. Saya pikir narasumber, thanks Pak narasumber, atau boleh juga dimuat dalam akademia Ibu. Ya. Oke, terima kasih Pak Lamhot Sitorus ya. Jadi terima kasih atas sharingnya ya. Jadi ini artinya konsistensi dalam penulisan ya, konsistensi dalam penulisan. Ya, tadi yang saya presentasikan itu adalah nilai konsistensi yang digunakan sebagai dasar kelulusan ya. Jadi ini yang dimaksud ini nilai konsistensi itu ya, ini sama juga yang selaras dengan yang saya sampaikan tadi bahwa butir-butir ini merujuk ke unsur. Jadi semuanya merujuk ke unsur. Ya ini memang harus konsisten. Ya, terus unsur ini jadi satu kesatuan menggambarkan diri Anda. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Lamhot Sitorus ya. Bisa juga dimuat di akademia ya. Oke. Jadi mungkin yang tidak punya website ya, mungkin juga waktu terbatas, bisa ditaruh di akademia ya. Bisa, monggo. Itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Tadi Pak Suprayitno tadi jawaban saya sudah selesai tadi ya. Cuma langsung terputus karena memang dibatasi 40 menit. Nanti kalau sebelum selesai kita sepakati dulu apa mau lanjut atau tidak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Monggo, ada lagi yang mau ini bisa raise hand, ditekan itu ada raise hand di situ. Ada lagi? Sudah? Ini saya baca dulu. Monggo, Pak Dimas. Nah, kalau misalkan kita nulis di deskripsi diri, kita pernah nulis paper ya, tapi di situ kita sebagai penulis kedua, sebaiknya tulis urutannya itu sesuai urutan paper penulis kedua, atau ditulis nama kita di pertama, yang lain ditulis dan kawan-kawan dibaca, atau gimana sih bagusnya? Ya, kalau menurut saya gini, yang pertama itu buat poin dulu, mamanya penelitian ya, buat poin-poinnya. Penelitian sampean berapa? 10 mamanya, 10. Tulis dulu 10. Setelah jadi 10, buat skala prioritas. Yang paling bagus menurut sampean mana? Taruh di nomor 1, 2, 3, buat skala prioritas dulu. Yang paling bagus, yang istilahnya sesuai dengan bidang ilmu juga gitu loh. Paling bagus internasional, Anda sebagai penulis 2 tapi tidak sesuai bidang ilmu yo. Jangan ditaruh di atas ya. Jadi di skala prioritas, terus di situ nanti bisa Anda ceritakan di deskripsi dirinya. Saya kira tidak perlu lah ditulis sebagai penulis ke-1 atau kedua, tidak perlu diceritakan lah. Kan di situ juga tidak tanya sebagai penulis berapa. Yang ditanya kan
pengembangan keilmuan atau keahlian Anda dari itu apa, terus dampak perubahannya apa, terus makna dan kegunaannya apa, kan begitu. Jadi saya kira tidak perlu. Makanya itu tadi banyak yang ditulis. Saya sebagai penulis kedua, penulis satu adalah Prof ini, tidak perlu, tidak usah. Kita tidak sedang menceritakan orang lain, ya, sedang menceritakan diri kita. Nama kita aja yang ditulis di situ ya. Ya. Nama bisa ditulis dan kawan-kawan gitu. Ya, penelitian saya bersama rekan, saya kira memang penelitian kan tim rata-rata ya. Saya kira ya melakukan penelitian ini tahun ini gitu aja sudah, saya kira enggak. Kan sudah mafhum semua kan bahwa memang ya penelitiannya ya seperti itu. Ya, ini ketika dikasih link kan juga tahu. Seperti itu. Yang penting adalah deskripsi diri ini mendukung gitu loh, mendukung diri kita. Ya, sehingga asesor ini ya punya keyakinan, oh ini memang layak lulus gitu. Nah, gitu sudah, saya kira. Seperti tadi yang saya ceritakan kan, contohnya mau ngelamar anaknya orang gitu. Nah, walaupun memang biasanya begadang tiap malam, ya masa diceritakan ke calon mertua kan gitu loh. Ya iso-iso enggak diterima kan gitu. Yang diceritakan ya yang baik-baik saja. Yang sekiranya kurang baik ya enggak usah diceritakan. Seperti itu. Dan kan kita nggak bohong kan, nggak cerita hal yang nggak baik kan bukan bohong gitu. Ya seperti itu. Kita hanya bisa mengendalikan diri, mana yang bisa dikonsumsi publik, mana yang tidak gitu. Ya. Oke, monggo gimana Pak Dimas? Siap, jelas. Ini saya mau kirim ide saya kemana? Privat aja ya, Pak Benar. Kalau mau dibahas di sini juga monggo, memang kopdar ini untuk bahas DD. Makanya tadi saya sampaikan kalau mau pokoknya siap diobrak-abrik. Silakan dibuka. Saya kirim gimana? Privat ya? Gini. Ada. Maksudnya maksudnya saya yang buka gitu ya? Iya. Oh ya, coba bisa. Tapi tidak apa-apa dibuka di sini ya. Ya. Kalau tidak siap dibuka di sini, dikirim ke WA saja. Kalau mau dibuka di sini live ya seluruh Indonesia ya nggak apa-apa. Ya kalau belum siap dikirim saja lewat WA. Insya Allah nanti saya kasih highlight seperti tadi lah. Nah, tadi saya contohkan lah. Tadi kan saya ngasih review untuk deskripsi diri. Itu juga milik rekan kita. Alhamdulillah sudah diperbaiki juga. Saya baca yang di YouTube. Oke. Ini ada dari mana tadi ini ya? Oh ini hadir Yuniati, Pak, prestasi yang dicantumkan hanya yang relevan dengan profesi dosen ya? Iya, prestasi ya yang relevan dengan dosen ya. Gitu. Kalau memang masih menunjang apa istilahnya profesi dosen ya tidak masalah. Gitu loh. Vivi Sofia hadir Pak, oke monggo. Ada dari Silvi Puspita. Assalamualaikum Kang, saya dosen baru 2 tahun, otomatis hasil penelitian saya tidak banyak. 2 penelitian, 4 pengabdian, berarti otomatis nilai saya sedikit kalah dengan yang sudah 10 tahun misalnya. Artinya gini, Bu Silvi Puspita ya, tidak masalah, ada 2 tahun tidak masalah ya. Jadi fokus pada diri Anda sendiri, tidak perlu maksudnya saya kalah dengan yang 10 tahun, saya kalah dengan yang 5 tahun, tidak usah dibahas. Assalamualaikum. Tidak usah dibahas gitu ya. Jadi yang tidak usah dibahas kayak gitu. Yang penting Anda fokus pada diri Anda sendiri, tulis deskripsi dirinya sebaik mungkin, insya Allah dilulus, amin.
Ance Mais mulai paham Pak tentang nilai konsistensi. Terima kasih penjelasannya. Oke, monggo. Alhamdulillah. Kang sempat gabung di Zoom tapi tiba-tiba keluar. Ya. Bisa kalau mau join lagi pakai linknya ya. Itu saya share lagi linknya. Linknya sama, tinggal rejoin lagi sama masuk ya. Sudah bisa join Pak. Kemudian nggak bisa join, oke nggak apa-apa, di YouTube saja. Oke, monggo di YouTube juga monggo. Kalau mau tanya-tanya di YouTube tulis saja, insya Allah saya jawab di sini. Oke, dari tambahan dari Pak Lamhot Sitorus ya, saya siswa BKD, alhamdulillah. Pak narasumber lihat penelitian yang linear saja ya. Jadi memang sebaiknya yang penelitian yang linear ya, seperti itu. Terima kasih atas masukannya Pak Lamhot Sitorus ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mas, oke. No, why is there a cat meowing in the background, fam? Oh, Pick up your cat. Saya remove aja ini. Nggak yang dari luar negeri masuk ini. Oke. Udah, yang lain nggak usah dian itu. Ini ada Muhsin Zuhad. Oke, ini masuk. Assalamualaikum Kang, sudah saya kirim WA Kang. Tolong direview. Ya nanti aja. Ya. Oke. Ada lagi yang mau sharing monggo? Bu Novianti. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Agnes di sini saya ingin menanyakan berarti setiap yang kita tulis tadi ada beberapa poin, kita lebih bagus membuat paragraf, kemudian dan melampirkan link ya Pak ya. Ada link yang link itu bisa berupa dokumentasi kegiatan ya Pak. Ya. Ya. Kemudian kan sebelum kita menulis di langsung ke sistem itu Pak, kita buat Word dulu, kita untuk memastikan berapa jumlah kata. Kemudian tersangka plagiat nggak ketika kita mengcopy pastekan langsung gitu Pak ke sistem. Oke, sudah itu aja. Ya, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, memang kita kan sudah familiar nulis pakai Microsoft Word. Ya enggak masalah ditulis di Word. Ya. Cuma ketika mau dipindah ke sistem itu di copy paste dulu ke Notepad, dari Notepad baru ke Sister. Jadi dari Word, dari Microsoft Word di copy paste ke Notepad. Ya, yang di copy kan tiap butir ya, tiap butir, jangan semua. Tiap butir di copy paste ke Notepad. Kalau maunya di Notepad berantakan, ya memang begitu. Ya dirapikan dulu di Notepad, baru di copy paste lagi, di copy di paste ke sistem. Itu enggak masalah. Ya. Apakah plagiat atau tidak, Pak? Saya kira tidak. Ya, itu juga sudah atas hasil yang disampaikan oleh tim Sirdos ya, waktu sosialisasi waktu itu ya. Jadi copy pastenya jangan dari Word tapi dari Notepad ya. Terus ada yang masih ragu, waduh Pak saya ragu ya, nanti takut plagiasi. Ya kalau mau diketik ya enggak apa-apa, silahkan diketik lagi seperti itu ya. Oke. Yang penting jangan copy paste dari DD-nya orang lain. Oh ya. Plagiasi pasti itu. Iya, Bapak, saya mau bertanya, saya Nurlia. Oke, monggo, Bu Nurlia.
Ya, Assalamualaikum Kang Ahlis. Maaf saya biasanya nulis Kang Kali. Ya. Iya. Saya agak kesulitan menggambarkan tentang peran masyarakat dari pengabdian masyarakat ya. Nah, karena misalnya saya melakukan pelatihan jurnalistik dan kemudian sosialisasi tentang media. Nah, saya tidak tahu respon dari wali murid dan lain sebagainya. Saya harus menggambarkan seperti apa nih. Yang saya dapatkan respon itu dari guru saja. Dan kebetulan hanya guru pembina. Itu seperti apa ya menggambarkannya? Apakah hanya pernyataan-pernyataan dari guru pembina saja? Dan kemudian seperti saran Ahlis juga, saya blog saya yang tahun 2010 saya kemudian update tentang kegiatan-kegiatan saya, kemudian masukkan linknya. Tapi link itu ketika kita sudah masukkan ke copy paste ke Notepad, itu kemudian dimasukkan ke deskripsi diri, tidak bisa maksudnya bagaimana ya, tidak bisa langsung diklik gitu linknya ya. Iya linknya. Apakah ada tips untuk supaya ketika kita nuliskan linknya bisa langsung diklik gitu? Terima kasih Kang Ahlis. Ya. Oke, itu aja. Iya. Yang pertama tadi tentang pengabdian masyarakat. Ya. Ini saya mati lampu sebentar ini. Klik. Oke, jadi tentang pengabdian masyarakat ya. Cara gambarkannya gimana? Yang pertama tadi kan sudah ada respon dari guru pembina, oke. Terus dari yang lain gimana? Nah, kalau memang mereka ini kelihatannya menerima, berarti kan mendukung gitu loh. Atau kelihatannya mereka ini memberi respon yang baik, tidak walk out, tidak sampai itu kan juga itu sudah respon gitu loh. Jadi respon memang tidak harus tertulis atau tidak harus disampaikan, cukup kita lihat gitu. Nah, itu yang kita deskripsikan. Ya, kita deskripsikan di situ. Itu sudah jadi banyak katanya situ sudah. Jadi para peserta menerima dengan baik. Ya. Itu seperti itu. Jadi peserta menerima dengan baik, memahami ini dengan bukti umpamanya mereka bisa memberikan hasil karya umpamanya, kan itu juga tidak masalah gitu loh. Oh iya. Nah, apalagi dikasih dokumentasi, waduh, terus bagus sekali itu. Nah, jadi deskripsikan itu. Terus bisa sampean sudah ngecek videonya yang itu, video saya sudah tentang unsur ya, nanti dilihat di YouTube ini di Ahlis Update, itu sudah saya bahas lengkap unsur A, unsur B, unsur C, unsur D, unsur E. Sudah saya bahas semua Kak. Saya sudah nonton semua, jadi tiap kali nulis deskripsi diri saya lihat satu persatu gitu. Ya, oke, semoga jadi taman referensi. Ya, jadi seperti itu cara mendeskripsikan dukungan terhadap dukungan dari masyarakat, seperti itu. Nggak harus yang disampaikan, yang terlihat saja, nah misalnya. Itu kan sudah mesti mendukung. Kalau nggak mendukung kan sampean dilempari batu. Oh siap kan, siap. Iya. Ya. Terus yang kedua tadi tentang apa? Tentang link itu yang agar langsung bisa klik gitu kan, copy paste ke deskripsi diri gimana tuh kan? Ya. Saya kan belum lihat yang terbaru itu sistemnya seperti apa. Setahu saya dulu itu kalau copy paste dari Notepad ke sana terbaca. Nah, kalaupun tidak terbaca, berarti linknya itu usahakan ada HTTP-nya, gitu loh. Usahakan ada HTTP-nya. Itu nanti biasanya kan biru kayak gitu ya. Nah, itu kan Anda bisa download PDF
Ya, coba di download itu pasti muncul biru-birunya. Kalau ada linknya muncul biru-birunya. Seperti itu sih. Iya. Ya. Iya Kang, makasih. Iya, sama-sama. Dari Pak Lamhot terus pamitan, mantap, berbagi itu indah, sukses buat Bapak, amin. Mohon maaf saya pamit, oke, monggo, Pak Lamhot. Ada lagi yang ingin disampaikan, silakan. Kalau ada yang mau tanya. Selamat datang Pak Marus Ali. Halo, Pak Agus, boleh bertanya lagi Pak? Monggo Pak Suprayitno. Terkait dengan copy paste dari Word itu Pak yang kita harus melalui Notepad itu, apakah memang kewajiban atau memang kalau kita copy paste langsung dari Word di laptop saya misalnya langsung saya copy paste di sistem, apakah itu juga rawan sekali dengan ini Pak, dengan copy paste seperti itu, dengan plagiasi itu? Terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi gini Pak Suprayitno, ini juga untuk saudara-saudara semua dimanapun berada. Ya, ini pertanyaan ini. Jadi yang pertama ini sebetulnya saran dari tim asesor waktu itu ketika sosialisasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya coba cari ya, artinya kenapa ada advice atau saran seperti itu gitu loh, kira-kira apa gitu ya. Itu memang gini, ketika kita copy paste dari Word ya, itu kan satu itu gini, kadangkala itu namanya orang itu nggak ngerti loh, kadang itu lupa ya, mungkin ngasih gambar atau apa gitu ya. Kalau dari Word di copy paste itu kan nanti ada gambarnya kan pasti juga akan jelek gitu loh ya, walaupun mungkin tidak masuk tapi mesti jaraknya panjang. Terus bullet numbering itu kalau di copy paste ya ngikut kadang gitu loh. Waktu itu sih sistemnya, nggak tahu kalau sistem sekarang, jadi ngikut ya, jadi ngikut. Tapi ketika di copy paste ke Notepad dulu nggak ngikut, bullet numberingnya itu kan dia akan jadi teks, nggak akan jadi ini gitu loh. Ini sekaligus saya jawab yang di YouTube ini. Ada pertanyaannya, penulisan DD pakai numbering atau paragraf saja Pak? Itu yang disarankan adalah pakai paragraf gitu loh. Jadi walaupun itu numbering, itu modelnya paragraf. Jadi seperti berikut gitu kan ya, 1 kurung titik terus jelaskan. Jadi model paragraf, bukan model yang 1, 2, 3 seperti ini. Itu yang disarankan ya. Terus lagi apa istilahnya, ketika ada pengaturan-pengaturan di Word ya, entah apapun itu ya, mungkin bold, mungkin italic ya, atau apa, itu ketika di copy paste ke Notepad itu hilang semua, di copy paste lagi ke sistem ya sudah jadi netral lagi seperti itu. Terus lagi yaitu pengalaman yang disampaikan ya, baik saya pribadi, rekan-rekan yang lain juga banyak yang melakukan itu gitu loh. Jadi ini hasil dari pengalaman saya pribadi, juga rekan-rekan yang lain. Kalau mau coba ya monggo, enggak masalah saya kira gitu loh. Kalau mau coba, saya tak nyoba copy paste nanti gimana ya gitu ya, enggak masalah, nanti hasilnya bisa buat pengalaman saya juga gitu loh ya. Seperti itu ya Pak Suprayitno. Assalamualaikum. Pak Suprayitno dulu, sudah oke ya? Saya biasanya pakai Notepad itu yang Notepad untuk di handphone sih, belum pernah pakai yang dari laptop seperti itu. Tadi saya sempat browsing sebentar. Oh ya. Itu apa benar yang itu tulisannya Notepad plus itu ya aplikasi bentuknya ya? Sama kayak di handphone ya Pak ya? Notepad. Notepad ya, bukan yang Notes ya. Notepad. Kalau Notepad itu biasanya Windows itu sudah bawaannya di aksesoris itu loh. Baik. Di menu Windows aksesoris itu ada Notepad, sudah bawaan itu. Itu memang aplikasi untuk teks saja, nggih. Ini ada Nelly, ini coba saya admit dulu. Kalau dia nanti ya.
kita keluarkan. Oke, monggo Pak Samsul Darmawan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitianya ini, panitia kopdar hari ini. Iya ini Pak, saya Pak Cimanawari lain. Oke. Oke, saya ingin tanyakan mengenai link-link atau bukti fisik yang dimasukkan di dalam DD. Nah, ini kan setiap poin, setiap butir, terkadang kan kita beda-beda masukkan surat tugas, ya. Apakah baiknya kita kumpulkan jadi satu dan kita berikan linknya, atau kita per SK kita berikan linknya? Sudah. Macam SK panitia, SK panitia wisuda, KKN magang dan sebagainya, itu apakah kita berikan link satu-satu atau kita kumpulkan jadi satu SK dan kita berikan link? Ya. Jadi sesuai ceritanya, sesuai deskripsi Anda. Kalau mamanya contoh gini. Contoh deskripsinya gini. Saya mengajar mulai semester ganjil 2016-2017 sampai sekarang mamanya. Nah, bukti dokumen mamanya ada linknya ya. Di link itu ya berarti SK mulai 2016 itu sampai sekarang, tidak masalah, sesuai deskripsinya gitu loh. Tapi kalau deskripsinya umpamanya hanya 1 semester saja, umpamanya saya mengajar mata kuliah A pada semester ganjil 2017-2018 umpamanya, terus Anda kasih link, ya itu ya khusus itu saja, nggak masalah kayak gitu. Terus yang terkait panitia sebagainya ya sesuai deskripsinya, jangan dikumpulkan semua, nanti ya bingung juga gitu loh. Ya jadi kalau mamanya pas mungkin sebagai panitia mamanya, ya itunya saja sudah, dokumentasinya pun ya itunya saja, sesuai itu, jangan jadikan satu linknya. Oke? Halo. Pak, satu lagi Pak. Monggo. Ya, ini terkait masalah penghitungan UDD. Tadi kan Bapak sudah tampilkan setiap butir itu memiliki skor rentang dari 1 sampai 7. Ya. Bagaimana cara kita menghitung seandainya NPS kita kan tinggi, terus bagaimana cara kita menghitung untuk mengetahui bahwa DD yang sudah kita hitung tinggi. Nah, pada setiap butir terkadang kita menjelaskan tuh ada yang rendah. Contoh dalam hal penelitian kita menjelaskan rendah karena kita cuma satu penelitian. Mungkin ada nggak perhitungan khusus untuk kategori mengatakan bahwa DD kita ini tinggi? Bagaimana caranya? Apakah dari kan ada 24 butir ya? Ada 24 butir. Apakah kategori itu dikatakan tinggi ketika butirnya tuh 12, 13, 14 butir yang masuk kategori tinggi, sedangkan sisanya butir itu dia masuk kategori rendah. Ya. Itu cara perhitungannya gimana? Oke. Jadi yang pertama kita kan hanya menebak ya. Jadi dari deskripsi diri yang kita tulis itu kita hanya menebak apakah kira-kira nilainya ini berapa gitu loh. Apa 4 atau 5 atau mungkin 2 kan gitu ya. Nah, untuk cara ngitungnya itu ada simulasinya, sudah saya share ya. Coba saya share ya. Saya share dulu. Di Excel ini nanti saya upload di channel ya, Telegram ya. Kelihatan nggak? Excel saya kelihatan? Hah? Belum buka Pak. Sebentar. Buka lagi. Sip. Oke, sudah ya, kelihatan ya? Kelihatan ya? Oh iya. Oke. Sudah kelihatan. Ya. Jadi tiap butir ini memiliki bobot masing-masing. Kayak usaha kreatif ini bobotnya itu 8, tinggi nih. Nah, ini bobotnya masing-masing. Ini skor dari asesor 1, asesor 2. Ini skornya. Ya. Nah, ini kan pukul rata 4 semua nih. Ini ada yang 2 sih. Nah, ini nilai rentangnya adalah 1 sampai 7 ya. Ini nilai rentangnya 1 sampai 7.
asumsi Anda sendiri sih, asumsi Anda sendiri. Wah, kayaknya saya kurang di penelitian umpamanya. Oh, penelitiannya sampean kasih 2 umpamanya. Kasih 2, ya kan? Usaha kreatif umpamanya, oh sepertinya ini saya bagus ini usaha kreatifnya, banyak media pembelajaran yang saya pakai, umpamanya Anda ngasih 6 umpamanya, di asesor 2 juga 6, namanya juga asumsi pribadi kan ya. Nah sudah, nanti di bawah ini ada nilainya, di sini 3,8. Yang di YouTube on terus. Setelah ini saya jawab pertanyaan yang ada di YouTube ya. Sebentar bro, nunggu yang lain dulu. Tadi enggak terasa ternyata sudah habis waktunya. Sudah 2 kali 40 menit ini berarti ya. Kopi dulu Pak, biar tidak tegang Pak. Belum ada kopi nih. Air putih. Belum ada kopi. Kopi. Nih, mesen kopi. Oke, saya sambil menunggu yang bergabung ya. Ini tadi saya skip dulu ya. Habis ini saya share lagi ya. Pak Darmawan, ini saya tak jawab yang di YouTube. Kalau YouTube kan pasti menyimak terus. Nanti yang di Zoom ini sambil nunggu. Mungkin ada lagi yang mau gabung. Tadi lupa mau mengingatkan. Jadi tiap 40 menit mati. Kalau mau join lagi, rejoin saja pakai linknya sama. Diklik ya. Oke. Dari Bu Yuniati, sudah ya Bu Yuniati ya. Penulisan numbering. Dari Bu Abditama Sri Fitriani, kalau langsung diisi di laman DT gimana Pak? Tidak masalah ya. Kalau mau langsung ditulis di sistemnya juga tidak masalah. Mau copy paste dari notepad juga tidak masalah. Bu Tri Pratiwi, saya sudah cek Turnitin, nilainya 14%, apa sudah bisa? Nah, terus terang, saya sendiri itu belum yakin cara deteksi plagiasi atau kemiripannya butir deskripsi diri itu pakai apa? Nah, apakah pakai Turnitin ataukah pakai plagiarism checker atau apa, itu saya juga kurang tahu. Yang jelas sepemahaman saya, sistemnya dari Serdos itu ya dia memiliki sistem sendiri, karena database-nya itu yang dilihat adalah database yang dia miliki ya, mulai awal Serdos sampai sekarang tersimpan gitu loh. Jadi plagiasinya kan melihat ke DD yang selama ini tersimpan itu, baik itu yang punya orang lain atau punya diri kita sendiri. Makanya bagi yang sebelumnya tidak lulus, jangan pakai DD yang kemarin. Pakai DD yang kemarin di copy paste, ditaruh lagi, jangan. Harus tulis lagi mulai dari nol. Gitu loh. Kalau apakah pakai Turnitin atau tidak atau yang lain, saya kurang paham juga ya. Kalau menurut saya sistemnya itu pakai aplikasi sendiri gitu loh ya. Dia pakai aplikasi sendiri di sister itu. Kalau ada pengalaman lain atau yang paham, monggo. Itu. Muhtar Lutfi, Universitas Muhammadiyah Luwu Bangge. Oke, terima kasih sudah hadir. Jangan, harus tulis lagi mulai dari nol. Gitu loh. Kalau apa-apa konsistensi target kerja yang bagaimana ya Kang?
konsistensi target kerja. Ya kalau target kerjanya ya sesuai bidang ilmunya saja. Kalau apa istilahnya konsistensi yang menurut itu loh ya, maksudnya sesuai bidang ilmunya ya target kerjanya. Terus target kerjanya itu dibuat ya apa ya istilahnya terukur dan terarah gitu loh ya, terukur dan terarah. Jadi punya target kerja apa saja yang sudah terlaksana, terus yang mungkin belum terlaksana ya, seperti itu. Ditunggu Pak penjelasan file Excel. Oke, setelah ini Nurfa Zaria, Pak mau bertanya, saya ada ikut webinar dari PGRI tanggal 22 sampai 20 Mei. Apakah bisa dimasukkan sebagai pelatihan profesional? Ya bisa saja, monggo dimasukkan saja. Kalau memang masih bisa menambah, bisa dimasukkan. Kalau tidak bisa menambah di situ, ceritakan saja di deskripsi dirinya, diceritakan tidak masalah, ya, diceritakan. Artinya itu Anda selalu update mengikuti ini pengembangan keilmuan seperti itu. Oke, itu dulu ya, saya share dulu ya. Pak Darmawan, halo. Oke, ini yang tanya tadi. Oke, saya share yang Excel-nya. Saya share lagi. Oke. Jadi di sini ya, file Excel ini nanti akan saya upload di channel Telegram Info Serdos. Kalau Anda punya aplikasi Telegram, cari saja Info Serdos atau aplikasi alamatnya t.me/infodosen. Nanti linknya saya kasih juga di share di sini, bisa download langsung. Nah, ini adalah persepsi kita sendiri, maksudnya apa istilahnya ya, perkiraan ya, kita ngasih nilai berapa yang pantas kira-kira. Nanti kan sampean sudah nulis ya, ditulis deskripsi dirinya kan sudah sampean tulis, terus sampean nilai sendiri, coba Anda nilai sendiri gitu loh. Ya, wah ini usaha kreatif saya banyak nih, kasih 6 umpamanya. Ini nilainya 1 sampai 7 maksimal. Ya. Nah ini umpamanya 4. Nah, oh ini karya ilmiah saya sedikit, tak kasih 2 saja umpamanya ya. Ya, dan seterusnya ya, diisi semua sampai 24 butir. Nanti di bawah langsung ada nilai akhir asesor 1, asesor 2. Kemudian ini rata-ratanya ini nilai akhir DD. Kalau 3,8 nilai sampean berarti tidak lulus. Nih, NADD-nya tidak lulus, kurang dari 4 gitu loh ya. Terus nilai konsistensinya ini 54,29%. Nah ini masih sedang ya, kategorinya sedang. Jadi kalau kurang dari 50% ini masuk rendah kategori DD-nya. Kalau 50 sampai 70 ini sedang. Kalau lebih dari 70 ini tinggi. Nah, ini di sini. Tapi kalau melihat ininya ya tidak lulus. Maka kalau tidak lulus gimana? Kan sampai nulis dulu. Itu enggak lulus ya. Ya cari yang kira-kira lemah yang mana. Yang bagian-bagian yang lemah kira-kira masih bisa ditingkatkan gitu loh. Oh, mungkin di kegiatan PKM-nya mungkin. Nah, ditambahi beberapa kegiatan, atau mungkin di mana di kedisiplinan umpamanya. Nah, kedisiplinan ya mungkin di situ Anda hanya nuliskan satu kedisiplinan tentang disiplin waktu umpamanya, tambahi lagi disiplin apa, kerapian atau apa gitu. Mungkin tambahi di sini 6 lah, 6. Oke, dilihat. Nah ini masih kurang. Nah, terus dicari terus. Nah, karya ilmiah ini bobotnya besar loh, 18 loh. Coba ini tak kasih 4 saja. 4 S. Oh langsung lulus. Waduh, karya ilmiah ini besar sekali, bobotnya 18 sendiri loh. Betul ya.
Coba umpamanya 3 ya. Coba umpamanya ini kasih 3. Nah, 3 aja lulus ya ini. Nah, 3 kan tidak terlalu banyak ya. Ini. Ya, seperti itu saya kira. Ini nanti bisa Anda coba-coba sendiri ya. Oh, ini ada lagi nih. Sisa sebentar. Remove. Oh, Willy Rex ini siapa nih? Oke. Gitu ya, Pak Darmawan, ada lagi? Kurang jelas suaranya. Apakah tadi itu belum selesai Pak? Review ini sampai di bawah. Dia ada masuk kategori rendah, tinggi atau sedang? Waktu simulasi tersebut Pak. Yang mana? Yang lulus? Ya. Oh iya. Ya saya. Oke. Ini ya. Oke. Ya. Nah, ini 58,00 sedang. Masuk sedang. Ya. Kalau mamanya ini tadi kan 3. Mamanya 4 publikasinya. 4. Ini nilainya 4,24. Kalau bisa ya 4,1 dan seterusnya lah, jangan 4,0 ya. Nah, ini 60,57, ini sedang ya, sedang. Yang jadi patokan itu yang persenannya atau yang ini pecahannya nih Pak? Yang ini 4,24 ini. Yang mana? Patokannya itu. Contohnya kita punya NPS tinggi, berarti kan minimal GD-nya harus sedang kan minimalnya. Ya. Untuk lulus. Ya. Berarti kita patokannya di yang 60,57%, ya kan? Ya. Atau yang di apa? Sama-sama jadi patokan. Sama-sama jadi patokan. Ini yang kalau 4,24 ini yang poin 3 tadi kan saya sebutkan. 2 langkah lagi Anda lulus Erdos kan gitu. Yang poin 3 ya ini. Yang ini nilai deskripsi dirinya 4,24 ini. Jadi harus lulus juga. Kalau yang ini nilai konsistensinya yang ini. Gitu loh. Saya share kan ya. Saya sharekan PDF-nya tadi biar paham. Oke. Nah, ini loh. Nah, ini kan yang poin 3 ini, nomor 3 ini, instrumen deskripsi diri ya. Deskripsi diri ini harus lebih dari 4,0 kalau mau lulus. Ya tadi sama simulasinya. Gitu loh. Nah, nilai konsistensi ini sama juga simulasinya pakai tadi itu yang bawah yang persentase. Gitu ya. Saya melihat ini konsistensinya. Ya. Jelas ya? Jadi Excel tadi itu untuk poin 3 sama poin 4. 2 langkah lagi. Oke, siap. Oke, ada lagi? Jelas ya? Oke. Saya baca yang di YouTube dulu. Oke, penjelasan Excel sudah memutar lebih. Terima kasih. Kemudian Bu Nur Fazaria, Pak mau bertanya, saya ada sudah tadi ya. Oh sudah. Pak Marus Ali, ini ada hadir di sini Pak Marus Ali. Oke. Halo. Wah ini orang nyasar ini, saya remove dulu dari luar negeri. Nyasar itu pasti. Nyari Pak Darmawan itu. Orang luar negeri, saya remove aja. Oke. Dia mungkin mau berangkat ke ini juga. Nah, oke. Apa? Ini ada Pak Marsali ini juga sudah hadir di Zoom ini. Bolehkah sebagian butir dikopas di butir lain yang ada hubungannya? Misal nama penelitian, judul makalah, ya.
Jika penelitian yang diklaim banyak, apa semua harus dideskripsikan semua? Kalau bisa jangan, Pak. Jadi sebisa mungkin jangan copy paste, apalagi dari unsur yang lain ya. Karena itu kan berbeda ya. Bisa disebutkan saja, mungkin sesuai dengan penelitian pada butir 11 umpamanya, dampak perubahannya apa atau makna kegunaannya apa, seperti itu. Jangan di copy paste lagi, pakai bahasa lain sehingga memang tidak mengulang, tidak melakukan redundansi, tidak mengulang kata. Ini juga berlaku kadang teman-teman juga yang ngasih link ya, berikut ini linknya. Nah, kalau bisa jangan seperti itu terus, jangan berikut ini linknya, tapi bisa dengan diksi ya, atau pilihan kata yang lain, seperti umpamanya berikut ini linknya, atau dokumentasinya ada di sini umpamanya, atau langsung saja dalam kurung kasih linknya ya. Terus kreativitas ya. Batas maksimal berapa kata? Kalau melebihi 1000 kata apa boleh? Kalau batas maksimal itu tidak ditentukan, Pak. Ya, cuma saya juga kurang tahu sistemnya itu bisa sampai berapa. Ya. Tapi idealnya adalah 250 kata. Kalau terlalu banyak itu juga akan melemahkan justru, ya. Justru akan melemahkan. Jadi cukup gunakan yang waktu sedikit itu. Jadi bayangkan tadi itu ya, mau ketemu calon mertua. Calon mertua ini kan waktunya tidak lama ya. Sebisa mungkin kan undang segera keluar kan gitu, tidak sampai berjam-jam di situ kan gitu ya. Jadi mungkin waktu yang 10 menit atau 15 menit, cerita yang baik-baik saja, cerita yang yang penting-penting saja, segera bisa ngajak anaknya keluar kan gitu. Kayak gitu. Jadi kalau terlalu banyak juga nanti malah kurang bagus ya, kurang bagus. Kan ada man kasuro kalamuhu kasuro khotouhu. Barang siapa yang banyak bicaranya maka banyak kesalahannya. Ya, barang siapa yang banyak bicaranya maka banyak kesalahannya. Di sini yang paling banyak bicaranya kan saya. Jadi ya kemungkinan hanya kesalahannya saya kan gitu. Man kasuro kalamuhu kasuro khotouhu. Jadi jangan banyak-banyak lah ya deskripsi katanya. Pak Muhtar Lutfi 150 sampai 250 kata, oke. Ya, betul Pak Muhtar Lutfi, terima kasih. Kemudian ada Pak Agus Ferdian, izin bertanya Pak Alis, apakah nilai konsistensi dilihat per butir atau secara global saja, sehingga harus melihat hasil penilaian dan persepsional diri? Nilai konsistensinya itu dilihat secara global ya Pak Agus Ferdian ya. Mungkin Anda baru bergabung, nanti kalau ini selesai Anda bisa putar lagi. Tadi sudah saya jelaskan ya, simulasinya juga pakai Excel ya. Jadi keseluruhan ya untuk nilai konsistensinya. Nanti diputar lagi ya, setelah ini tersimpan ya, upload tersimpan, nanti bisa Anda putar lagi. Oke, sudah yang di Zoom, ada yang mau tanya atau selesai? Pak Dimas? Ya. Gimana? Yang di Zoom kalau sudah selesai, monggo bisa kita akhiri. Kalau ada yang masih ingin didiskusikan juga monggo. Ini yang di YouTube juga sudah terjawab semua. Mungkin terakhir Pak. Monggo. Terkait tadi yang penambahan link Pak. Ini saya ada di unsur E nomor 21 itu peran pada kegiatan mahasiswa. Jadi langsung saya baca satu jadi Pak. Ya. Selain mengajar di kelas, saya juga aktif pada kegiatan mahasiswa. Di antaranya 1 dosen pengarah pada kegiatan
skor memperingati Hari Guru Nasional oleh 5 Pro PGSD tahun 2008. Itu kan Pak, misalkan ada SK-nya, itu misalkan SK-nya itu kan apa kita juga bisa tampilkan langsung tampilkan weekly-nya di sini Pak atau ini ya? Sudah ada itu, ini kan ada beberapa Pak, ada kurang lebih 8 kegiatan. Jadi untuk sebagai penguat mungkin alangkah baiknya saya buat juga 8 ya untuk linknya di Google Drive Pak. Iya. Atau seperti apa? Iya, betul. Jadi kalau mamanya kegiatan ya sesuai kegiatan itu linknya. Terus sebisa mungkin saya kira kalau kegiatan seperti itu jangan hanya SK saja. Kalau memang ada dokumentasi foto kegiatannya, saya kira itu lebih bagus. Jadi satu link isinya ya ada SK, ada kegiatan mahasiswa. Tentunya ada foto Anda di situ. Kalau bisa ada fotonya sedang begini gitu kan. Ini saya coba Pak, sudah masukkan link, terus saya coba download di cetak. Itu tetap tidak terbaca link Pak. Dia tidak terbaca link, melainkan terbacanya tulisan biasa saja. Apakah itu tidak mempengaruhi ya Pak? Coba nanti kita ini ya Pak Darmawan, nanti kita cek dulu sistemnya, maksudnya dioprek ya. Kalau tadi kan juga ditanyakan juga. Ini saya juga mau tanya Pak Chris. Itu coba dikasih HTTP. Sebentar Pak Dimas, sebentar. Ini Pak Darmawan dulu tadi. Siap. Nah, dikasih HTTP itu ya seperti itu. Itu biasanya kalau sudah di download PDF itu muncul linknya yang biru itu gitu. Ya Pak, ini yang saya coba ini tidak kelihatan. Linknya tidak kelihatan ya? Betul Pak. Ya coba. Kelihatan. Dia tetap cetak tulisan biasa. Jadi benar nggak narasinya Pak itu sopan nggak? Jadi kan saya bilang bisa dilihat di link ini, bisa seperti itu sebagai penguat. Sebetulnya kita semua ini punya cara masing-masing ya. Kadang menurut kita sopan, menurut yang lain tidak gitu. Jadi ya sebaik mungkin lah cara nyampaikannya. Bisa kasih dalam kurung, bisa juga pada link berikut atau di sini kayak gitu, nggak masalah sih, nggak masalah. Tapi jangan gunakan berulang-ulang gitu loh. Itu harus ada kreasi kata-katanya itu ada kreasinya. Jadi berbeda-beda gitu. Terima kasih banyak Pak. Oke, monggo Pak Dimas. Iya Pak, ini Pak terkait publikasi karya ilmiah. Itu saya kan punya HKI Pak, juga Pak. Ya. Kita kan Terus itu sertifikatnya saya masukkan ke website. Ya. Ayat itu. Itu perlu dilinkkan ke website-nya sekalian nggak untuk pembuktian aslinya itu. Karena kan di Kementerian Hukum dan HAM itu kan bisa untuk ngecek juga untuk link. Oh ya. Ya. Bisa. Nah, itu perlu saya juga atau enggak? Gini, kepentingannya sampean tuh apa? Kepentingannya itu apa hanya ingin menunjukkan itu saja atau ada kalimat bumbu-bumbu lain gitu loh. Kalau hanya ingin itu saja, mending dari yang kementerian aja linknya. Jadi langsung dari sumbernya terpercaya kan gitu. Sekali klik langsung muncul kan gitu. Tapi kalau masih ingin ada bumbu-bumbunya ya, mungkin di website itu ada HKI terus ada penjelasan apa gitu ya tentang karyanya itu ya. Ya itu ya webnya saja, webnya yang dimunculkan. Terus link Kemenkumhamnya tadi taruh juga di web itu. Nah gitu.
Oh siap. Ya ini tulisannya saya tampilkan gini aja Pak. Telah mendaftarkan lagi dengan judul bla 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 dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tanggal sekian. Untuk link di sertifikat saya masukkan ke website pribadi saya. Tapi ada sertifikat. Itu plus tambahi yang dari Kemenkumham Pak ya. Kalau bisa. Boleh. Ya. Jadi suka-suka sebetulnya lah. Kalau memang pengennya seperti itu ya tidak apa-apa. Seperti itu. Ya Pak, sampai ini Pak mau direview. Apa? Di WA saya edit. Oh ya, kirim ke WA ya. Ya. Selesai belum? Sudah selesai belum? Pak Dimas? Ya sementara itu Pak. Sudah selesai? Selesai semua? Oh, maksudnya sampai Iya selesai. poin. Iya. Ojo kancret yo. Oh iya sih. Paling besok masuk. Kemarin ini. Ya oke. Segera diselesaikan, semangat. Ya. Iya Pak. Dan lagi ini saya diingatkan Pak Mutarotfi mengingatkan untuk share file Excel di Telegram Info Serdos. Saya lakukan sekarang biar tidak lupa. Wes, sebentar ini saya share ke Telegram. Ya. Oke, Pak Mutarotfi, saya sedang proses ini saya share ya. Saya share file Excel ya. Excel ke Info Serdos. Oke, meluncur. Sip. Sudah. Terus yang untuk buku 2 saya share juga. Set. Nah, wes. Minta apa lagi? Minta nilai konsistensi PowerPoint-nya saya share juga. Set. Wes. Oke. Ya. Oke, Pak Mutarotfi juga semua saudara-saudara dimanapun berada sudah saya share filenya di channel Telegram ya. Tak kasih linknya di sini. Teme Garing Info Dosen. Ya. Cari Info Serdos. Linknya itu t.me Garing Info Dosen. Sudah saya share. Ini mungkin juga saya ingatkan juga ini ya. Bisa di subscribe. Wah ini. Wes subscribe burung ini Pak Dimas. Oke, mungkin saudara-saudara semua dimanapun berada yang gabung ya bisa di-share informasi ini ya. Mungkin ada sip, mantap. Mungkin ada rekan-rekan pakai nama saya. Ingin gabung di grup Telegramnya dong Pak. Oh ya, langsung aja join. Oh ya, belum tahu linknya Pak. Oh ya, saya kasih linknya. Di chat ya? Iya, saya chat di mana? Di sini. Chat sini, di Zoom. Oke, sudah, wes itu. Oh baik siap. Atau gini kalau kalau anunya itu gini t.me Garing Info Dosen kayak gini tok gitu. Ya, nanti kalau nggak bisa saya WA dengan ya. Monggo bisa WA. Oke. Ini yang lain juga jangan lupa subscribe, terus di-share ke rekan-rekan karena apa ya, ternyata banyak rekan-rekan itu yang kekurangan informasi gitu loh, jadi kasihan juga
Kasihan, jadi bisa di-share, bisa kasihkan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi ini juga mungkin saya kira banyak juga ya, sama ya dengan pertanyaan yang lain itu sama. Jadi tinggal dilihat di sini itu. Ada pertanyaan lagi sudah? Ini yang hadir, ini ada Pak Dimas, Pak Dermawan, Pak Sony, Pak Suprayitno. Oke ya. Ini kemarin tuh ada yang curhat, satu kampus tidak lulus semua. Tuh. Yes, Masya Allah. Jadi karena sistemnya, jadi dia sudah sinkron, cuma datanya tidak nyampe ke pusat. Jadi pusat tidak bisa baca. Ya sudah, nilainya 0 semua. Kalau 0 semua ya tidak lolos otomatis. Ini ada timer 10 menit lagi off. Kita sudahi aja ya. Pak Dimas, Pak Dermawan, ada lagi yang mau didiskusikan? Sudah ya, cukup ya. Oke, siapa? Oke. Saya tunggu. Saya selesaikan dulu, Pak. Ya, sip, semangat. Bisa ini Pak Mahrus Ali komen, barakallah, matur nuwun Kang, sami-sami Pak Mahrus Ali. Filenya sudah saya share ya. PowerPoint yang tadi sudah saya share, Excelnya sudah saya share, terus PDF-nya yang untuk rambu-rambu itu juga sudah saya share. Dah. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ginanjar Samsuar. Maaf Bapak, saya mau konfirmasi sekaligus minta tips dan trik mengenai link copy. Tadi sudah kita bahas ya, caranya untuk bisa diklik secara langsung ya. Ini nanti akan kita cek dulu. Nanti saya akan ngecek sama Pak Darmawan ya. Ini kira-kira yang pas. Insya Allah nanti hasilnya gimana segera kita informasikan ya. Nanti di video ini juga nanti kita informasikan ya. Kalau sementara coba pakai http:// ya // alamatnya, coba pakai itu ya. Belum bisa itu Pak. Ya itu sementara, nanti kita cek lagi setelah ini ya, karena saya juga belum tahu ya untuk sistem yang baru itu seperti apa. Kalau yang sistem lama kan seperti itu sudah bisa gitu loh. Ini ternyata ada kasus baru ya, semoga segera ketemu nantilah ya. Berarti ini juga pas sekedar informasi, entah ini ada pembaharuan informasi karena di nilai NPS itu Pak, itu sudah dirata-ratakan nilainya, itu sudah yang tadi tinggi, rendah, ya. Itu sudah ada di situ, sudah ada tulisan langsung. Jadi kalau yang seperti yang Bapak tadi, itu kan mesti kita kalkulasi nilai NPS per 7 dikali 100% ya. Ya. Kalau info sekarang itu Pak, jadi setelah ada pengumuman itu sudah ada langsung nilainya. Sudah ada sekian persen. Oh iya sip. Berarti tinggal menentukan itu tinggi, sedang atau rendah gitu ya. Itu ya, tinggal teman-teman perlu ketahui bahwasannya kalau 70 itu pasti kategori tinggi. Oke. Berarti tadi kan ya, kalau nominalnya sudah ada. Ya, berarti nominalnya persentase sudah ada di situ. Sudah ada. Tinggal menentukan kalau kurang dari 50 rendah, 50 sampai 70 rendah, sedang, 70 di atas 70 tinggi. Oke. Betul Pak ya. Sudah informasi. Di mana izin Pak Darmawan, informasinya itu di sister kita ya? Di sister juga ada. Di sister ada. Tunggu saya lihat kalau itu kan ada pengumuman dari kampus Pak. Itu ada pengumuman di kampus, secara otomatis itu masuk di situ Pak. Tadi saya coba lihat tadi pengumumannya, itu langsung ada Pak. Ini saya bukakan ya. Boleh Pak, boleh. Ini sekedar informasi saja Pak ya, maaf Pak. Oh, enggak apa-apa. Akan ahli. Enggak apa-apa, monggo kita sharing.
Ya, Pak. Nanti mungkin tahun depan kan sampean Pak Darmawan ya. Saya hostnya ya. Mudah-mudahan lolos. Saya hostnya, nanti jenengan yang nyampaikan ini pengalamannya kan gitu. Oh dia Bisa nggak share screen Pak Darmawan? Iya ya Pak, ya Pak. Silakan, ini biar tahu semua. Nggak bisa hanya host Pak, kecuali kalau saya dijadikan host. Oh ya, saya jadikan host. Iya caranya make host. Oke. Sip, ayo. Wes jadi host. Wah, Silakan. itu Pak kamar ya. Buka. Buka filenya, bukan bajunya. Sementara Pak, soalnya jaringan di Papua agak-agak ini. Wah, ya. Terbuka belum? Belum. Di close lagi, stop dulu terus share lagi, ulangi lagi. Caranya begitu. Oh ya Pak, ya Pak. Share langsung yang file terbukanya. Kalau Sip, mantap. saya kemarin sudah ini sesuai arahan saya dengan arahan kanalis, pokoknya apapun itu harus di copy. Nah ini yang dimasukkan di Word Pak. Jadi kalau di Word dia nggak ada memang Pak. Ini yang di Word. Yang di sistem maksudnya. Kan sistem cuma ini NTS 5,59. Ya kan Pak, tetapi kalau pada saat pengumuman keluar, mana tadi itu? Ini pengumumannya Pak, pengumuman orang-orang, jadi ini langsung ada tertulis. Oh ini di operatornya ya? Ya rekapitulasi itu Pak. Ya ini di operatornya ini. Jadi ada masuk. Baik. Nah, jadi yang kayak ini kan jelas ini masih dapat ini sekali nih. Hanya Otman Faris itu tinggi Pak. Harus tinggi tuh. Tapi bahaya juga kalau tinggi. Kita kemungkinan itu harus nggak bisa rendah kan? Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa rendah. Iya. Sedang minimal. Nggak bisa, harus sedang, minimal sedang. Ya minimal. Jadi betul yang dibilang tadi Kang Agis, minimal kalau kita memang rendah di NPS. Rendah juga di itu nilai koeficiensi ini itu lebih tinggi. Begitu mungkin. Ini rata-rata tinggi ya. Ya Pak. Oke, terima kasih Kang Alis. Ya, oke, terima kasih juga. Luar biasa sharingnya. Berarti itu adanya di ini ya, di operator ya. Siapa ini? Nggak usah diterima ini bro. Ini Pak. Nggak usah diterima, itu siapa ya, orang luar negeri. Ini lagi Pak, yang tadi bahwasanya itu nggak ada di mana ya? Ini perlu kamu terbuka ya? Gimana? Yang link tadi Pak, saya kan sudah ini. Apa ngomong? Mana tadi yang saya upload? Reminder 1 menit lagi kita ini. Reminder zoomnya 1 menit lagi selesai. Kelihatan ya Pak? Enggak kelihatan. Share ulang lagi. Oke, sip. Kelihatan Pak ya? Kelihatan. Sip. Nah, ini hasil yang tadi Pak. Ya. Saya coba tapi saya belum verifikasi ya. Ini belum verifikasi, ini belum final. Jadi terkait dengan link yang tadi, contoh ini Pak.
Bisa itu loh. Jadi dia nggak gitu. Tapi diklik bisa sudah itu. Oh bisa ya? Iya. Itu kan Oh bisa betul Iya. Pak. Bisa. apa gambarnya kan sudah beda kayak tangan itu kan. Cuma warnanya saja enggak biru. Iya ya. Oh gitu ya. Ya. Oh ilmu baru lagi Pak. Contoh mana ya? Coba lagi yang lain. Oh. Jadi kemungkinan sudah bisa. Cuma Nah, ini Pak ini betul. Ya, sudah Jadi bisa. gambar tangan ya gambar ini. iya sudah Betul. bisa. Nah, Ya sudah terjawab saya kira ya. betul. Ya, Thank you, sudah Pak. terjawab. Cuma warnanya aja nggak ada. Nah, Berarti jadi sudah- saya bilang begini Pak. Pada kesempatan itu saya mendapat mitra bertugas di sekolah, menilai mengkoordinat laporan untuk PDS bisa dilihat di link. Ya boleh, bagus itu. Bagus. Betul. Oh ya, terima kasih banyak Pak. Bagus itu. Ya, jadi ini Oke, menjawab oke. pertanyaannya juga yang di YouTube tadi, ya. Jadi itu, saya kira sudah ini ya. Oke. Ya. Jadi yang di Bentar. Jadi yang di link tadi berarti sudah bisa, ya cuma memang warnanya tidak kuning, cuma ketika diklik itu sudah muncul, ya, itu sudah muncul. Ya, saya kira itu sudah jawabannya semuanya. Jadi saya terima kasih ya, terima kasih pada saudara-saudara yang sudah bergabung di Zoom. Juga saya terima kasih pada saudara-saudara yang bergabung di YouTube. Terima kasih. Silakan bisa di-share informasi ini ya. Ambil linknya setelah ini bisa di-share ke rekan-rekan yang membutuhkan. Mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita yang mungkin sama dengan pertanyaan tadi, nanti bisa terjawab ya. Terima kasih dan tolong jangan lupa di subscribe ya, diklik subscribe sama bunyi lonceng ya. Jadi nanti ketika saya upload informasi, Anda bisa mendapatkan notifikasi ya. Juga mungkin nanti kita kopdar online seperti ini, sharing bersama teman-teman seluruh Indonesia. Nanti juga Anda akan mendapatkan notifikasi ya. Terima kasih. Dari saya tetap semangat ya. Kami selalu mendoakan semoga Anda semua diberikan kelancaran, kemudahan dan juga lulus Sirdos tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.